Setelah kita mempelajari cara mengkonfigurasi IoT device menggunakan software di TU Config, sekarang mari kita pelajari pengaturan IoT device menggunakan server cloud sistemnya. Pertama-tama, akses website IoT device Anda pada www.syncsuanda.net. Lalu, klik tombol English untuk mengubah tampilan bahasa. Masukkan username dan password yang sudah Anda daftarkan dan klik tombol Login. Tampilan akan menunjukkan total jumlah IoT device yang berada di bawah username Anda. Pada video ini, kita mempunyai dua IoT device, satu online device dan satu offline device. Klik tombol Device untuk melihat status IoT device tersebut, yaitu satu online device dan satu offline device. Pada kolom GPRS Name, Anda dapat mengubah nama IoT device sesuai keinginan Anda. Nomor serial produk pada IoT device Anda dapat dilihat pada kolom GPRS ID. Kolom Belong Customer menunjukkan username kepemilikan IoT device Anda. Pada video ini, kita akan menggunakan LS Inverter sebagai template name. Lalu, klik tombol template pada bagian atas layar. Halaman template akan menampilkan daftar pengaturan address Modbus dari masing-masing device yang Anda hubungkan dengan IoT device Anda. Sebagai contoh, halaman template akan menampilkan daftar address Modbus dari inverter LSIS7, H100, dan sebagainya. Tetapi, jika Anda mempunyai device baru yang ingin Anda tambahkan pada halaman template, klik tombol Add untuk menambahkan device baru. Sebagai contoh, masukkan LS Inverter sebagai nama template baru Anda, lalu isi kolom Remark sesuai kebutuhan Anda. Lalu klik tombol Save. Untuk menambah template item, klik tombol Add Item. Masukkan item yang dipakai untuk memonitor parameter menggunakan address yang hanya bisa dibaca pada Modbus. Pada video ini, kita akan mengambil item data berdasarkan buku manual Inverter LSIS7. Daftar item yang dapat dibaca Modbus ditunjukkan dalam kode R atau read, kode W berarti write, dan kode RW berarti bahwa item tersebut dapat melakukan read or write dengan Modbus. Untuk kebutuhan monitoring parameter, kita hanya perlu memakai item dengan kode R atau read. Kita gunakan command frekuensi sebagai contoh parameter yang akan kita pakai dengan address parameter 5 atau 0005. Akan tetapi, pada Modbus LS, address parameter harus selalu dikurangi 1 poin. Dalam hal ini, address 4 adalah angka yang akan kita masukkan ke dalam pengaturan. Masukkan address 0004H pada kolom Register Address. Pada kolom English Description, masukkan nama parameter command frekuensi. Lalu, masukkan Hertz pada kolom Unit. Dan pada kolom Accuracy, masukkan nilai Hertz sesuai buku manual yaitu 0.01. Di kolom Display Type, Anda bisa memilih tipe tampilan display dalam bentuk text, line atau train graph, dan gauge yang berbentuk seperti multimeter. Lalu klik tombol Save. Kita pilih parameter Acceleration Time dan Deceleration Time dengan kode RW yang dapat melakukan read write. Klik tombol Add Item, lalu masukkan 0006H pada kolom Register Address. Pada kolom English Description, masukkan Excel Time. Pada kolom Unit, masukkan sec atau second dan masukkan 0.1 pada kolom Accuracy. Sekarang, mari kita tambahkan item untuk parameter Deceleration Time. Masukkan 0007H pada kolom Register Address dan masukkan Decel Time pada kolom English Description. Lalu klik tombol Save untuk menyimpan pengaturan.
Kita buat beberapa item lagi dengan parameter output frekuensi dan output voltage. Klik tombol Add Item, lalu masukkan 0009H pada kolom Register Address. Pada kolom English Description, masukkan output frekuensi. Pada kolom Unit, masukkan Hertz, lalu masukkan 0.01 pada kolom Accuracy. Untuk output frekuensi, pilih Gauge dan Line sebagai tampilan display. Lalu klik tombol Save untuk menyimpan pengaturan. Sekarang mari kita tambahkan item untuk parameter output voltage. Masukkan 000AH pada kolom Register Address dan masukkan output voltage pada kolom English Description. Pada kolom Unit, masukkan V atau Volt dan masukkan 1 pada kolom Accuracy. Klik tombol Save untuk menyimpan. Kita lanjut dengan menambahkan parameter motor rotation speed. Klik tombol Add Item, lalu masukkan 0014H pada kolom Register Address. Pada kolom English Description, masukkan motor rotation speed. Dan pada kolom Unit, masukkan RPM, lalu masukkan 1 pada kolom Accuracy. Pada kolom Display Type, pilih tampilan Gauge dan Line. Lalu, klik tombol Save untuk menyimpan pengaturan. Setelah selesai memasukkan parameter yang kita butuhkan, klik tombol Next. Kita masuk ke halaman Command Parameters untuk daftar parameter dengan kode W atau write. Klik tombol Add Item. Kita catat terlebih dahulu address parameter yang dibutuhkan seperti command frequency, acceleration time, dan deceleration time. Lalu, masukkan 0004H pada kolom Register Address. Pada kolom English Description, masukkan command frequency. Dan pada kolom Unit, masukkan Hertz, lalu masukkan 0.01 pada kolom Accuracy. Lalu klik tombol Save. Sekarang, masukkan 0006H pada kolom Register Address. Pada kolom English Description, masukkan Excel Time. Dan pada kolom Unit, masukkan Sec. Lalu masukkan 0.1 pada kolom Accuracy. Klik tombol Save untuk menyimpan. Lalu masukkan 0007H pada kolom Register Address. Pada kolom English Description, masukkan Diesel Time. Klik tombol Save untuk menyimpan. Selanjutnya, kita masuk ke halaman Fault Definition untuk daftar address Modbus pada saat error terjadi. Kita ambil contoh dari parameter Inverter Operating Status dengan address 0305 yang mempunyai pilihan status seperti Normal Status, Warning Status, atau Fault Status. Kita masukkan data fault parameter dari address 0330 yang mempunyai beberapa trip information seperti B1 Overload Trip dan B2 Underload Trip. Klik tombol Add Item, lalu masukkan 0330H pada kolom Fault Address. Pada kolom Fault Code, masukkan 1. Pada kolom English Description, masukkan Overload Trip. Klik tombol Save untuk menyimpan pengaturan. Lakukan langkah yang sama untuk pengisian Underload Trip. Pada kolom Fault Code, masukkan 2. Pada kolom English Description, masukkan Underload Trip. Lalu klik tombol Save. Dan klik tombol Next untuk melanjutkan. Pada halaman berikut, perintah command run yang akan dikirim pada Modbus ditampilkan sesuai dengan yang tertera di layar. Begitu juga untuk command reverse dan command run atau stop dengan server melalui komunikasi. Lalu klik
tombol submit setelah selesai. Bisa Anda lihat bahwa templates yang sudah kita buat sebelumnya akan tampil di halaman berikut. Untuk mengaktifkan koneksi ke IoT device Anda, klik tombol device. Pilih IoT device yang Anda inginkan, kemudian klik tombol edit. Dan pada kolom template, pilih template yang kita buat sebelumnya dengan nama LS Inverter. Lalu klik tombol save. Klik tombol overview untuk mengakses halaman status IoT device Anda. Warna biru menunjukkan online status, sedangkan warna abu-abu menunjukkan offline status. Lalu klik pada gambar inverter untuk melihat info pengaturan device. Berikut tampilan display untuk parameter yang sudah kita masukkan sebelumnya, seperti command frequency, axle time, diesel time, output frequency, output voltage, dan motor rotation speed. Dapat Anda lihat tampilan display yang di atas merupakan gauge display, lalu text display pada baris kedua, serta line atau terrain grid display pada baris ketiga. Kontrol panel untuk device akan berada di sisi sebelah kanan atas untuk menjalankan perintah run, reverse, stop, dan reset. Lalu kita lihat kolom command parameters untuk melakukan pengaturan read dan write. Sebagai contoh, kita pilih command frequency pada kolom parameter name, lalu klik tombol read. Hal ini dilakukan untuk melihat pengaturan nilai frekuensi pada inverter yang di sini masih ditunjukkan dengan nilai 0. Selanjutnya, klik tombol run untuk menjalankan command run pada inverter. Lalu, akan terlihat perubahan nilai pada line atau train grid display dan juga gauge display. Sejauh ini, Anda telah berhasil mempelajari sistem pengaturan IoT device menggunakan server cloud system. Dengan ini, saya ucapkan sekian dan terima kasih.